saya dipapah begitu, diangkat ke atas. Yang mengangkat saya itu berjubah putih, dan saya pada waktu itu saya sempat berdialog. Siapa yang angkat saya ini? Bawa kemana? Akulah Tuhan Yesus. Ini saya sekarang kesaksian merinding saya. Dia bilang, katakan, akulah Tuhan Yesus. Kalau memang kau Tuhan Yesus, saya mau diajak kemana? Nah, ikut aku terus. Saya diangkat terus, saudara. Diangkat ke atas. Rupa-rupanya di sana itu ada tingkap-tingkap langit. Itu ada beberapa tingkap. Nah, Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Gereja YouTube, senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Amin. Nah, hari ini, saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara kesaksian membahas tentang isi video ini, saudara, yang menurut saya harus dibagikan. Biarlah ini juga menolong saudara sekalian, membangun iman saudara sekalian untuk tetap percaya kepada Yesus Juru Selamat. Tetap teguh kepada Yesus Kristus. Dan sebelum kita melihat tayangan ini, saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta anugerah Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu bekerja untuk tayangan-tayangan kesaksian ini, dan dari video ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami seiman dimanapun berada saat ini. Biarlah mereka yang lemah imannya Engkau kuatkan, Tuhan, melalui kesaksian yang diberkati ini, Tuhan. Biarlah ini membawa jiwa-jiwa untuk mengakui Engkau sebagai Juru Selamat. Biarlah malaikat-Mu menjamah orang-orang yang nonton, dan Tuhan izinkan untuk dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri. Buka mata pikiran, ketuk hati mereka untuk memahami firman-Mu, dan penuaian jiwa menjadi berkat bagi banyak orang juga, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa untuk men-share, membagikan video-video di gereja YouTube, dan saudara sudah mengambil bagian dari pemberitaan firman Tuhan, menyaksikan kabar baik kepada dunia, khususnya saudara seiman. Selamat menyaksikan, saudaraku. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Latar belakang keturunan yang orang seberang, dan keluarga besar saya waktu itu masih menganut agama seberang, termasuk saya. Dan puji nama Tuhan, setelah saya sekolah SD, saya lulus, saya petualangan. Saya pengen berjumpa dengan Tuhan yang langsung. Pada waktu saya masih melakukan ibadah yang dulu, saya nggak akan menemukan di mana Tuhan yang sebenarnya. Tapi saya waktu itu saya penasaran, dan sehingga saya masuk dewasa, saya lulus sekolah, saya merantau ke Jakarta, dan saya merantau di Jakarta, saya ketemu dengan istri saya, yaitu orang Madura. Dan saya pada waktu itu ketemu orang Madura, sama-sama orang seberang, kita akad nikah diberkati di KUA. Tapi puji nama Tuhan, setelah waktu berjalan terus, saudara-saudara yang kasih, saya nggak bisa. Saya
dengan mulut saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama. Mulut saya kalau ditanya di tempat lingkungan saya, di tempat pekerjaan saya pada waktu itu, saya ngaku mulut saya ngaku Kristen. Jadi jiwa saya sudah dipanggil melalui mulut saya ngaku Kristen, karena begini, kalau saya nggak ngaku Kristen, saya di lingkungan saya masih kanan kiri masih saudara sepupu kita suka diajak pengajian, suka diajak ibadah yang saya kurang respon. Jadi saya menghindar dengan mulut saya ngaku Kristen, supaya saya nggak diajak ratipan, nggak diajak pengajian. Nah, di kantor pun juga demikian, saya ngaku Kristen, walaupun saya sama sekali belum masuk gereja dan saya belum tahu organisasi gereja. Dan pada waktu saya sekolah, saudara-saudara, saya itu paling anti, paling benci sama orang Kristen. Jadi pada waktu saya sekolah, saya benci sama orang Kristen, terutama orang-orang Cina. Pada waktu itu identik kalau orang Cina itu menurut saya itu Kristen. Padahal kalau setelah saya tahu ini, belum tentu orang Cina itu Kristen. Tapi pada waktu itu saya benci sama orang Cina, pemikiran saya itu Kristen. Saya cari masalah, cari gara-gara. Pada waktu sekolah itu saya cari gara-gara dengan anaknya yang sekolah sama-sama gitu. Kalau ada Cina, saya sengaja saya cari gara-gara supaya saya bisa ribut sama mereka. Saya bisa ribut, saya bisa mukul dia. Saya ada kepuasan batin pada waktu itu. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, setelah jalan waktu berjalan terus, saudara-saudara, di tempat saya bekerja, itu di salah satu kontraktor besar, waktu itu saya dipindah ke Batu Malang, Jawa Timur, termasuk 5 orang, dan saya, salah satunya saya. 5 orang itu, yang 2 orang itu asli orang Bekasi, yang 2 orang Palembang, yang saya 1 orang Jawa. Nah, 5 orang itu KTP-nya waktu itu masih semua sama. Saudara-saudara yang kasih, pada waktu saya di Batu Malang, karena proyek itu memakan waktu panjang, itu sesuai dengan peraturan perusahaan. Kalau kita mengerjakan proyek lebih dari 2 minggu, kita nggak boleh tinggal di hotel, kita harus kos. Nah, akhirnya kita cari kos, 5 orang ini cari kos, ketemu kos-kosan itu rumah besar dibagi 2. Jadi yang separuh itu yang punya rumah, yang separuh kita tempati orang 5 yang dari Jakarta. Nah, singkat cerita, 5 orang ini rupa-rupanya diperhatikan sama ibu kos. Yang punya rumah ini memperhatikan. Nah, suatu saat ibu kos ini ketemu saya pas waktu itu menjelang maghrib, dia nanya, "Bapak, temannya pada kemana kok sepi?" Saya bilang, "Lagi sholat, Bu," saya bilang gitu. "Bapak kok enggak?" "Oh, saya sholatnya lain. Karena saya terbiasa dulu tinggal di tempat saya di Jakarta dan di kantor saya ngaku Kristen, saya ditanya sama ibu itu juga, saya lain. Lain kenapa? Saya Kristen. Walaupun saya belum pernah sama sekali, saya katakan sekali lagi, belum pernah sama sekali saya jadi orang Kristen. Padahal benci saya. Waktu itu dia menawarkan, kalau gitu, ya puji Tuhan, saya masih terngiang di benak pikiran saya. Kalau gitu, udah, puji Tuhan, nanti ke gereja bareng keluarga di sini. Bapaknya itu ketua majelis gereja. Dia nanya sama saya, "Bapak Kristen apa?" Yang aneh itu saya bilang Kristen Pantekosta. Nah, ibu ini bilang Pantekosta. Saya diserang lagi, Pantekosta apa? Saya waktu itu nggak tahu organisasi, ya saya bilang Pantekosta, ya Pantekosta, saya bilang gitu. Nah, ternyata Pantekosta itu setelah saya jadi orang Kristen itu ternyata Pantekosta itu banyak. Nah, singkat cerita, saya di Batu Malang itu sampai proyek selesai, saya diajak sama ibu yang punya rumah, sama bapak yang punya rumah, saya diajak ibadah setiap hari Minggu, bareng satu mobil. Saya menolak. Dengan alasan 1000 kali alasan, karena saya belum pernah ke gereja. Jadi saya pikir kalau saya ke gereja, saya kan nggak tahu tata cara gereja, saya malu. Orang Jakarta, jadi gengsi. Nah, akhirnya di rumahnya suka ada kebaktian, saya ingat itu. Saya diundang juga, tapi saya alasan 1000 kali alasan. Akhirnya saya tetap nggak pergi, karena saya memang belum pernah ke gereja, tapi mulut saya ngaku gereja, ngaku saya orang Kristen. Nah,
Waktu itu proyek kurang lebih 7 sampai 8 bulan selesai, saya pulang ke Jakarta. Nah, pulang Jakarta, saya baru cerita sama istri di rumah. Mah, kalau di lingkungan tempat kita tinggal, kita ngaku Kristen, di tempat kantor ngaku Kristen, nggak ada masalah. Tapi saya di Batu Malang ketemu batunya saya. Kenapa? Saya kos satu rumah, yang punya itu orang Kristen. Saya ditanya, saya Kristen. Nah, saya dikejar terus Kristen apa? Saya bilang Pantekosta. Pantekosta saya dikejar lagi. Pantekosta apa? Ya saya Pantekosta aja gitu. Nah, singkat cerita, karena istri saya masih melakukan ibadah yang masih menurut kepercayaan seberang itu, dia masih rutin menjalankan. Tapi akhirnya saya rayu, malam-malam saya rayu, mah, sekarang begini mah, mama aja ke gereja dulu, tanya tetangga kita ini siapa yang orang Kristen, mama ikut. Nah, saya orang sembahyang, orang pengajian kok suruh masuk gereja. Nggak apa-apa, nanti kalau mama nggak tahu, mama diajarin. Kalau saya nanti ngikut orang Kristen di tetangga kita siapa yang Kristen, saya belum pernah. Saya malu gitu, saya nggak ngerti gitu. Mama aja dulu. Ya waktu itu istri saya mungkin karena setia dan nurut apa kata saya, malam itu cari tetangga kita siapa yang Kristen. Waktu itu Kristen masih jarang, saudara-saudara. Nah, ketemu orang Cina dari Surabaya, didatengin sama istri saya, namanya Ci Eli. Ci Eli ke gereja, gerejanya mana? Gereja saya di Rawamangun, gereja GKJ. Nanti saya ngikut ya minggu. Oh iya, ya tapi cuman janji-janji tapi nggak terlaksana. Karena Ci Eli sendiri juga ke gerejanya jarang gitu. Akhirnya berjalan waktu terus saya tagih, mah katanya mau ke gereja sama Ci Eli. Ya Dewi GKJ katanya gereja Kristen Jawa. Tapi dia juga jarang ke gereja gitu. Ya udah cari lagi. Saya cari lagi. Malam itu cari siapa itu tangga kita yang Kristen gitu. Ketemu orang Ambon. Orang Ambon. Istri saya nanya, Om orang gereja ya? Iya, gerejanya di mana? Di Tanjung Priok. Dia GKI. Kalau gitu, kalau minggu ke gereja saya bisa ikut, Om. Oh bisa. Tapi saya kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak. Nah itu dia sendiri juga ke gerejanya kalau pas Natal dan Paskah gitu. Jadi gerejanya dia jarang, akhirnya nggak terlaksana juga. Tapi karena jalan waktu terus saya kejar, mana mama? Katanya itu Om Ambon mau ngajak, mana dia sendiri juga jalan ke gereja. Nah, akhirnya kita temu tetangga sebelah, itu namanya Pak Filipus, suaminya orang dari Semarang, istrinya orang Betawi, tapi dia Kristen. Nah, Ibu Filipus itu ada orang gereja, coba tanyain. Akhirnya istri saya nurut, jalan ke rumahnya, Bu, Ibu orang gereja ya? Iya. Kenapa nggak gereja? Nggak punya ongkos katanya. Minggu besok ke gereja Bu, nanti saya ongkosin. Loh, Ibu kenapa mau ke gereja? Emang nggak boleh? Boleh. Nanti kalau ini saya ongkosin Bu gitu. Nah, yang anehnya yang ketiga itu dia orang Pantekosta, saudara-saudara. Pada waktu saya di Batu Malang ngaku orang Pantekosta, istri saya yang terakhir yang ketiga kali itu ngajak orang Pantekosta. Jadi itu kok bisa? Itu bukan kebetulan bagi saya, bukan kebetulan. Tapi memang Roh Kudus sudah mengantar kita. Jadi sesuai apa yang saya ucapkan, dia gereja GBDI Pantekosta, gerejanya di Jatinegara, di Cipinang Turunan, Perumpung Turunan. Akhirnya istri saya minggu itu janjian sama Pak Filipus, sama Bu Filipus, saya nggak ngikut. Karena saya memang belum pernah. Nanti kalau saya ngikut, saya gengsi. Saya nggak tahu, udah ngaku Kristen, tapi nggak tahu tata cara ibadah. Istri saya ke gereja, saudara-saudara pergi. Nah, pulang dari gereja di minggu pertama itu saya tanya, gimana mah? Enak lah, nanti nyanyi-nyanyi, ada teksnya. Nanti terus ada yang bersaksi. Nanti ada pendeta khotbah, tapi khotbahnya enak katanya. Ya udah nanti minggu lagi pergi lagi. Ya saya mau pergi lagi, enak katanya. Minggu kedua istri saya pergi lagi. Saya nggak mau ngikut, saya belum ngikut saudara. Karena saya motokopi dari istri itu belum begitu pas. Istri saya ke gereja lagi, yang minggu kedua saya tanya lagi gimana. Enak Pak, saya udah mantep, saya pengen ke gereja saja katanya. Ya saya pikirkan dulu, enak gimana? Ya pokoknya enak.
firman Tuhannya itu enak, bisa dimengerti. Jadi bahasanya bahasa Indonesia, ngerti saya. Nah, akhirnya minggu ketiga istri saya ke gereja lagi. Nah, minggu ketiga itu pas itu ada khotbah, yang khotbah itu pendeta dari Manado mengenai soal baptisan. Jadi kalau orang yang udah percaya dengan Tuhan Yesus, udah ke gereja harus dibaptis. Nah, istri saya tersirat. Akhirnya dia, Pak, tadi khotbahnya dari orang Manado itu mengenai baptisan air. Jadi kalau kita sudah ke gereja harus dibaptis. Saya pengen dibaptis. Macam-macam aja, baru ke gereja 2-3 kali mau dibaptis. Jangan dulu, saya larang saudara. Tapi dia ngotot. Akhirnya dia minggu kelima itu dia daftar, minggu keempat harus dibaptis, minggu kelima itu dia ada baptisan air. Saya ngikut daftar, saudara. Minggu kelima itu saya pergi, saya udah ngikut sama istri, saya juga langsung dibaptis. Walaupun saya nggak ngerti dibaptis. Jadi saya ngikut yang minggu kelima sama istri saya dibaptis. Walaupun saya baru masuk pertama kali, langsung saya dibaptis. Jadi ucapan saya, jiwa saya ngaku orang Kristen, terus tubuh saya sudah masuk gereja dan saya dibaptis. Nah, waktu berjalan terus, ini roh saya, otak saya ini belum bisa terima. Karena latar belakang saya itu kuat doktrinnya. Jadi doktrinnya itu Allah nggak beranak dan tidak beranakan, itu kuat sekali. Jadi kalau ada pendeta khotbah, Yesus itu anak Allah, mati di kayu salib, bangkit lagi. Dalam hati saya waktu itu saya berontak. Kalau manusia seperti Yesus, dunia ini penuh. Udah mati, bangkit lagi, hidup penuh. Nggak masuk akal. Itu rasio saya. Nah, saudara-saudara, saya walaupun saya secara fisik sudah masuk gereja, tapi hati saya tuh belum penuh, belum bisa terima. Nah, 1 bulan saya ke gereja, saudara-saudara, saya kebetulan di tempat saya kerja itu, saya diasuransikan kesehatan 24 jam. Nah, saya punya teman satu kantor namanya Handoyo, itu dia punya sakit juga sama seperti saya, punya benjolan, tapi benjolannya ada di dada. Kalau saya, benjolan saya di tempat vital orang laki. Akhirnya saya rundingan sama Handoyo. Handoyo ini orang Katolik, saudara. Terus bagaimana kalau kita konsultasi ke dokter, kan kita diasuransikan. Akhirnya kita berangkat ke dokter yang ditunjuk oleh asuransi itu, dokter spesialis bedah. Dan singkat cerita, memang kita, orang dua itu harus dioperasi. Benjolan itu harus dioperasi. Itu tumor katanya, kalau nggak dioperasi membahayakan. Nah, singkat waktu, akhirnya saya sama Handoyo tuh udah proses, cek gula darah, cek semua udah oke. Hari hanya saya harus operasi, tapi Handoyo teman saya itu operasinya giliran duluan. Saya setelah Handoyo. Nah, Handoyo masuk ruangan operasi, terus selesai, dia masih tergeletak, dibawa ke tempat dia beristirahat itu, di tempat tidur itu masih belum sadar. Saya ngelihat, waduh, itu Handoyo operasi yang mudah aja udah selesai, dia belum sadar, masih belum siuman. Kalau saya nanti operasi saya kan rumit dan malah sulit, berarti saya nanti lebih parah, dalam hati saya gitu. Nah, giliran saya dipanggil, saya masuk ruangan operasi, saya ditanya sama perawat, sama dokter, tanya, terus Bapak udah siap, udah puasa dari pagi sudah, akhirnya saya disuntik, saudara-saudara, disuntik bius. Saya nggak tahu itu bius total apa enggak, pokoknya saya disuntik bius. Nah, saya pada waktu disuntik, saya ditanya sama perawat, Bapak, kalau saya pertanyaan itu saya masih bisa jawab, berarti biusnya itu belum bereaksi. Nah, setelah saya ditanya itu saya nggak bisa menjawab dan saya seperti orang tertidur, jadi seperti orang tertidur, jadi saya tuh nyaman sekali. Pada waktu saya hilang kesadaran itu, saya seperti tidur, seperti mimpi, saudara. Seperti mimpi saya dipapah begitu, diangkat ke atas. Yang mengangkat saya itu berjubah putih, dan saya pada waktu itu saya sempat berdialog. Siapa yang angkat saya ini? Bawa kemana? Akulah Tuhan Yesus. Ini saya sekarang kesaksian merinding saya. Dia bilang, katakan, akulah Tuhan Yesus. Kalau memang kau Tuhan Yesus, saya mau diajak kemana? Nah, ikut aku terus. Saya diangkat terus, saudara. Diangkat ke atas. Rupa-rupanya di sana itu ada tingkap-tingkap langit, itu ada beberapa tingkap.
Nah, salah satu setelah kita menembus berapa langit, dia berhenti, saya tanya, Tuhan Yesus ini di mana? Tuhan Yesus mengatakan sama saya, ini adalah serambi-serambi surga. Serambi surga itu lobi mau masuk surga. Tuhan, kalau ini serambi surga, indahnya kayak begini. Bagaimana di dalamnya? Ini di luarnya aja indah, bagaimana dalam? Nanti kita masuk. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya diajak masuk ke surga. Lebih indah lagi, lebih nyaman, saudara, lebih nyaman. Nah, lebih nyaman, dan pada waktu itu, saudara-saudara, pada waktu saya menghadapi operasi yang tadi saya takut, cemas, karena teman saya sudah operasi lebih dulu, dia belum sadar, saya masuk ruangan operasi, saya cemas, saya takut banget, saudara. Tapi saya ingat satu pujian yang mengatakan begini, saudara. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu menolongku. Jadi itu saya nyanyian itu nggak saya nyanyian itu cuma dalam hati, tapi nyanyikan dengan penuh perasaan. Itu pada waktu saya mau menghadapi operasi tadinya cemas, takut, dengan menyanyi itu rasa takut saya hilang, saudara. Hilang, lah terus saya diangkat sama Tuhan Yesus ke atas, ke surga, dan Tuhan mengatakan, ini surga. Tuhan, kalau memang ini surga, mulai detik ini Tuhan, saya mau tinggal di sini untuk selama-lamanya, saya nggak mau kembali ke dunia. Tuhan Yesus mengatakan sama saya, ada dua jawaban. Kamu nanti akan tinggal di sini, tapi belum sekarang. Tidak sekarang. Kamu kembali ke dunia dulu, ceritakan apa yang ada di dalam surga ini kepada orang yang sudah kenal aku, tapi yang melupakan aku. Yang pertama. Yang kedua, ceritakan apa yang ada di dalam surga ini kepada orang yang belum percaya kepada aku. Itu terakhir kata-kata dua pesan itu, saudara, saya langsung sadar. Saya sadar, saya menyanyi. Pujian saya menyanyi. Saya menyanyikan Haleluya 12 kali. Padahal saya dulu nggak bisa menyanyi. Saudara, saya menyanyi Haleluya, 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 Haleluya. Saya penuh semangat, penuh sukacita banget menyanyikan Haleluya itu. Sampai saya dipegangin tangan saya kepada suster, dokter yang megang, yang rawat saya dipegangin. Dikira saya ngeguk, dikira saya ngaco, saudara. Terus akhirnya singkat cerita, saya tanya, saya sudah dioperasi belum? Sudah. Bapak nggak boleh banyak gerak. Nanti kalau Bapak banyak gerak, nanti bisa muntah dan Bapak nanti malah lebih bahaya. Saya tanya sampai 3 kali. Jawabannya katanya sudah. Akhirnya setelah 3 kali saya dijawab sudah operasi, saya itu terbaring dari tempat tidur, saya turun, saudara. Turun, saya jalan kaki. Di mana tempat saya harus beristirahat. Saya jalan kaki. Kayak orang seperti orang nggak pernah operasi. Saya jalan kaki. Saya dipegangi sama suster. Saya berontak, saya nggak perlu dipegang, saya bisa jalan sendiri. Nah, saya pada waktu itu adik sepupu saya sama istri saya melihat saya kecewa. Raut mukanya saya lihat tuh kecewa. Nanya saya, Bapak nggak jadi operasi? Jadi. Aku sudah jalan. Saya bilang, nanti saya cerita. Nanti saya kasih kesaksian. Nah, terus saya melihat Handoyo yang teman saya yang lebih dulu itu belum sadar, saudara-saudara. Dari jam 9 dia operasi, jam 3 dari baru sadar. Saya setengah jam persis, saya sadar, dan saya ketemu dengan Tuhan Yesus, saya diajak ke surga, mulai saat itu komplit hidup saya. Manusia terdiri dari 3 oknum, tubuh, jiwa, dan roh. Pertama, jiwa saya ngaku Kristen, melalui lidah saya, tubuh saya masuk gereja, dan roh saya ketemu berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui saya operasi. Jadi hidup saya ini sudah klop. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jangan cemas. Kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, percaya dengan Yesus, kita jangan kecewa. Tuhan Yesus itu berjanji melalui firman adalah iya dan amin. Bahwa surga yang kita siapin, yang Tuhan siapin bagi kita itu, saudara itu boleh diaminkan. Karena saya pengalaman pribadi, saya melihat surga itu ada. Nah, waktu berjalan terus, saudara-saudara, setelah saya menjadi orang Kristen yang sudah diurapi, Yesus Kristus udah ada di dalam tubuh, dalam hati saya menjadi Kristen, saya sudah duniawi ini, saya tinggalkan.
Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Dulu pada waktu saya belum kenal Tuhan Yesus, saya mencari materi dulu. Mencari bonusnya terus. Mencari kerajaan Allah, saya kesampingkan. Tetapi puji Tuhan, setelah saya mengenal Yesus, saudara-saudara, ayat ini saya jadikan emas di dalam hidup saya. Kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mu itu berbicara pribadi lepas pribadi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah itu saya berjalan terus, Roh Kudus berapi-api dalam kehidupan saya. Saya konsultasi rundingan sama Pak Filipus yang ngajak istri saya pertama ke gereja. Akhirnya saya, bagaimana kalau Pak Filipus rumahnya, waktu itu Pak Filipus rumahnya agak lumayan besar. Waktu itu saya masih ngontrak, saudara-saudara. Terus bagaimana kalau rumahnya kita buat ibadah yuk, buat persekutuan. Nah, Pak Filipus setuju. Akhirnya dibuka di rumahnya Pak Filipus itu sebulan sekali persekutuan, dilayani oleh hamba Tuhan. Dengan berjalannya waktu sebulan sekali itu banyak orang-orang yang datang gitu. Ada yang datang ikut persekutuan. Akhirnya setelah persekutuan itu maju, akhirnya beberapa yang pernah ngikut itu mengusulkan bagaimana kalau kita 2 minggu, jangan sebulan lah, kelamaan. Akhirnya dari sebulan jadi 2 minggu sekali. Nah, pada waktu rumahnya Pak Filipus dijadikan persekutuan itu, saudara-saudara, banyak mujizat yang dinyatakan. Ada tetangga saya, pada waktu itu istrinya mau melahirkan, dari pagi sampai pagi lagi, udah ada dukun bayi yang merawatnya tapi belum bisa lahir. Pagi-pagi subuh, rumah saya diketok sama anaknya, sama suaminya yang mau melahirkan itu. Saya diminta, Bapak tolong istri saya sekarang ini mau melahirkan, dari kemarin belum bisa lahir. Bapak tolong ke rumah, doakan istri saya. Padahal dia agamanya, dia kepercayaannya beda, saudara. Tapi dia respon untuk minta kita doakan. Saya merasa senang. Dia bukan orang Kristen, tapi minta saya supaya didoakan, supaya mendoakan istrinya mau melahirkan. Saya datang sama istri saya klaim, karena saya sudah ketemu pribadi sama Tuhan Yesus, saya klaim, dalam nama Tuhan, ibu ini mau melahirkan, bukan kekuatan saya, tapi dengan Roh Kudus, Tuhan jamah agar ibu ini lahir. Amin. Langsung cengir nangis, saudara-saudara. Langsung, nggak nunggu berapa lagi, langsung begitu saya amin langsung cengir. Itu mujizat, saudara-saudara. Mujizat ini sampai merinding saya. Akhirnya keluarga mereka, anaknya, suaminya lama-lama ngikut ibadah di gereja. Ada lagi yang orang ekonominya agak pas-pasan, dia minta pekerjaan sama saya. Bukan saya kasih pekerjaan, tapi saya ajak ke gereja. Nanti artinya kalau saya ajak ke gereja, biar dia percaya sama Tuhan Yesus, nanti supaya Tuhan sendiri yang ngasih. Itu satu keluarga saya ajak persekutuan. Akhirnya dia datang persekutuan, dia aktif, dia orang Surabaya, suami istri aktif, dan akhirnya dia ikut dibaptis. Puji Tuhan, puji nama Tuhan, itu gereja yang di ujung Menteng itu, saudara-saudara, yang tadinya sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, itu penuh, saudara-saudara. Penuh, waktu itu dilayani sama Bapak Pendeta Paulus Pontoh. Nah, akhirnya Pak Paulus Pontoh ini dipanggil Tuhan, akhirnya yang meneruskan sekarang itu menantunya. Jadi puji Tuhan, sekarang di gereja ujung Menteng itu gerejanya udah besar, ya puji Tuhan, ada sekolahan dari TK sampai SMP sampai SMK. Itu kebanggaan saya, saya orang perintis yang pertama, ada gereja di ujung Menteng. Dulu di ujung Menteng itu paling fanatik, saudara-saudara. Kita ibadah aja sulit untuk menembus, tapi saya puji Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di ujung Menteng, bagi orang mungkin sulit untuk buka gereja pada waktu itu. Tapi puji nama Tuhan, sekarang ada gereja yang besar. Dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah, jalannya waktu berjalan terus, nah, saya terus ngambil rumah BTN di Bekasi, saya bergabung sama gereja GUP, Gereja Utusan Pantekosta,
itu juga lagi perintisan dari nol. Tapi puji Tuhan, di Bekasi sekarang dari perintisan nol, sekarang udah ada gereja yang besar. Walaupun dulu pas ibadah, saudara-saudara, akhir tahun, itu ibadah dilemparin batu. Sampai itu asbesnya ada batu yang segede-gede itu masuk, tapi nggak ngenain orang. Itu pengalaman saya di Bekasi itu banyak. Kalau di resolusi mau mau dibakar, saya nggak takut karena Tuhan senantiasa di pihak kita. Jadi kalau kita dijahati orang, jangan kita balas kejahatan. Pembalasan itu ada di pihak Tuhan. Tapi puji Tuhan di Bekasi ada gereja besar, GUP, dan rupa-rupanya setelah saya sadar, setelah saya menjadi orang Kristen, saya ini dari Bekasi, perintisan sudah dapat gereja, saya dipindah, saudara. Saya di Tangerang. Tangerang juga dalam perintisan, ya puji Tuhan sekarang lagi bangun, gereja lagi bangun, ya bantu doa, sekarang lagi proses pembangunan. Nah itu sumber dananya justru bukan dari saudara-saudara kita, tapi justru dari orang Buddha, saudara. Dia ngasih dana sampai berdiri, puji nama Tuhan, itu sampai sekarang masih tahap pembangunan. Jadi saya setelah pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, saya ketemu secara pribadi, saya hidup ini saya nggak takut. Mau ngadepin apapun, saya nggak takut. Mau ibadah diganggu orang, saya nggak takut, saya serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan nanti yang Tuhan nanti akan beracara. Jadi saudara-saudara, setelah saya tahun 2014, itu istri saya yang Madura itu dipanggil Tuhan, saudara-saudara. Dipanggil Tuhan, terus tahun 2016, Tuhan kirimkan jodoh lagi, pasangan saya, yang visi misinya sama-sama saya, itu kok orang Cina gitu loh. Padahal saya dulu benci sama orang Cina, tapi istri saya yang dua ini orang Cina. Jadi ya kalau kita membenci, malah justru Tuhan menyelekkan mata kita supaya kita dulu benci, sekarang malah pasangan kita orang Cina. Jadi saya sama istri, visi dan misinya sama, dan kita sering pelayanan. Saya sering, saudara-saudara, diundang gereja-gereja yang memerlukan untuk renungan, untuk ulang tahun. Saya datang, tapi ya puji Tuhan. Karena saya Roh Kudus ada di dalam, ya dibekali sama Roh Kudus. Kalau kita minta sama Roh Kudus, semuanya itu akan dibukakan dengan mudah. Jadi pengalaman dengan Tuhan Yesus itu indah. Pernah ada orang gadis, pada waktu saya pulang ke Jawa, ada anak gadis, itu dia belum punya suami, orang tuanya itu orang desa. Nah, itu anaknya gadis, itu gila, saudara. Gila, dan dia pernah telanjang. Anak gadis, saudara, pernah telanjang. Nah, pada waktu saya pulang ke daerah itu ke Jawa, saya bawa mobil. Nah, ada teman saya ngasih tahu, tolong itu anterin anaknya Pak itu mau rumah sakit. Sakit apa? Dia sakit jiwa gila. Akhirnya saya menawarkan diri sama orang tuanya itu, bagaimana kalau saya antar ke rumah sakit jiwa di Solo, saya antar. Pertama saya antar, yang kedua, saya karena melihat prosesnya pengobatan itu disetrum, saudara. Akhirnya Tuhan memberanikan diri melalui hidup saya bilang sama orang tuanya, Pak sama Ibu, bagaimana kalau anaknya Ibu jangan bawa ke dokter lagi. Saya punya iman, tapi saya orang Kristen. Saya doakan dengan iman saya, yang penting anaknya Ibu kembali normal. Cuma saya tanya dulu, latar belakang Ibu sama Bapak, ada nggak keluarganya yang pernah sakit seperti anaknya Bapak Ibu? Nggak ada. Jadi seolah-olah dia sakitnya itu, gilanya itu dibikin orang, saudara. Karena saya senantiasa ayat emas itu saya pegang, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, itu bahwa kita itu, roh yang ada di dalam hidup kita itu roh yang besar. Roh-roh dunia ini semua dikalahkan. Nah, saya pegang itu, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 4 itu, saudara-saudara, itu ampuh itu. Jadi kalau kita menghadapi masalah apapun, ingat ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara,
saudara dan saya malam hari ini, saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Roh yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Apapun dunia ini, ada roh-roh yang akan menyantet kita, roh-roh yang akan membuat kita serahkan. Kita punya bekal, kita punya iman bahwa roh yang ada di dalam hidup kita, hidup saudara dan saya, itu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara jangan khawatir, ayat ini saya jadikan ayat emas dalam hidup kami. Kalau saya mengalami apapun, ayat ini saya pegang. 1 Yohanes 4 ayat 4 ini. Jadi 1 ditambah 4 adalah 9. 9 itu adalah angka karunia. Jadi saudara, malam hari ini saya sangat bersuka cita, saya bisa bersaksi, dan banyak sekali saya banyak memenangkan jiwa, bukan saya sombong, bukan saya ini, banyak anak-anak rohani saya yang saya menangkan, malah ada yang jadi pendeta, ada yang jadi gembala sidang. Jadi puji nama Tuhan, saya punya kebanggaan sendiri, dan saya ada kerinduan dalam hidup saya. Kebetulan istri saya yang sekarang ini, dia visi misinya sama, jadi supaya hidup kita ini selalu menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Cuman itu, hidup saya itu hanya itu. Saya rindu supaya hidup saya untuk menjadi berkat, untuk kebesaran kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan pernah berbicara sama saya. Ceritakan apa yang ada di dalam surga pada orang yang sudah meninggalkan aku dan orang yang belum percaya kepadaku. Itu amanah yang perlu kami sampaikan, yang perlu kami beberkan pada saudara-saudara kita yang belum percaya, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan, tapi biarlah melalui kesaksian ini boleh menjadi rema dan menjadi berkat. Saudara, kita jangan khawatir. Hidup kita walaupun saat-saat ini, dunia ini nggak menjanjikan, saudara. Tapi yang menjanjikan itu adalah Bapa di surga. Bapa di surga menjanjikan saudara dan saya, kalau kita percaya, kita akan selamat. Jadi saudara dan saya ini punya hak waris, saudara. Saudara punya hak waris. Saudara, saya kasih ilustrasi, kalau saudara sekarang ini hidup di dunia ini, saudara kenal dengan pembantunya Pak Jokowi, kenal akrab, barangkali kenal akrab dengan pembantunya Pak Jokowi. Tapi pembantunya Pak Jokowi kadang-kadang lantang, kadang-kadang dia dengan lantangnya mau ngajak teman-temannya, ayo kita ke istana yuk. Kita ke istana, nanti sama saya. Nanti masuk di istana gampang kalau sama saya. Saudara, apa yang terjadi kalau saudara pergi ke istana negara yang resmi, itu ada berapa staf penjaga. Kalau saudara pergi ke istana, saudara bareng sama pembantunya Pak Jokowi pasti akan ditolak. Pasti akan ditolak. Walaupun itu pembantu itu lantang. Saya ini kan pembantunya Pak Jokowi setiap hari. Saya yang bikinkan teh, saya yang nyiapin makan pagi yang ini. Tidak ada urusan. Pembantu itu urusannya rumah tangga, tapi istana tidak ada urusan. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, kalau saudara kenal dengan anaknya Pak Jokowi, Gibran misalnya, kenal dekat, saudara pergi ke istana dengan Pak Gibran, saudara masuk ke istana dengan Gibran, saudara ditanya, walaupun yang jaga itu pas pampres dengan tegap-tegapnya, dengan gagah-gagahnya, pasti begitu dilihat Pak Gibran yang ada Pak Gibran dan ngajak temannya, paling langsung suruh masuk, saudara. Begitu juga saudara dan saya, kalau saudara masuk dalam kerajaan surga harus melalui Yesus. Tanpa melalui Yesus tidak akan bisa. Apalagi lewat pembantunya. Yesus Kristus itu ada anak Allah yang benar-benar anak Allah. Dia mati dan bangkit karena sekarang ini ada di surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu kita punya hak warisan kita yaitu surgawi. Hidup ini sementara, hidup ini, dunia ini nggak menjanjikan yang baik, tapi ingat, Tuhan yang menjanjikan baik, tempat yang surga dijanjikan oleh saudara dan saya. Dan malam hari ini, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk saya dan keluarga saya, dan setelah saya kenal dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara, keluarga besar saya itu, dia beragama lain. Setelah saya percaya dengan Yesus, satu-satu, saudara saya ada 6 bersaudara. Saya yang paling kecil. Nah, orang tua saya juga belum kenal sama Yesus, tapi kakak saya yang paling tua itu aneh, saudara. Dia rajin.
rajin dia sholat, rajin sembahyang. Tiba-tiba saya waktu pulang ke daerah, dia mendekati saya. Saya nanya sama saya, kamu sekarang ke gereja? Iya. Saya lihat kamu ke gereja, berubah ya, perubahan kamu banyak. Saya ikut dong. Saya kaget, saudara. Ngikut. Kenapa? Kan kakak udah melakukan ini, sembahyang sendiri. Enggak, saya enggak mau lagi. Kenapa? Kemarin saya waktu lagi doa bersama, saya dikatain sama gurunya. Jadi dia sakit hati. Terus pada waktu saya pulang, dia konsultasi sama saya, pengen ikut ke gereja, tapi waktu itu saya waktunya nggak cukup, saya nggak sempat ngajak ke gereja. Saya ada salah satu pendeta di daerah, di kampung saya datengin, saya kasih cerita bahwa kakak saya itu mau ke gereja, tolong dilayani pribadi, dibesuk supaya ke gereja. Nah, akhirnya saya kasih mandat begitu, saya pulang ke Jakarta, minggunya saya telepon, kakak saya sudah masuk gereja, saudara. Suami istri dan anak-anaknya masuk semua. Yang kakak saya yang pertama. Terus kakak yang nomor 3, puji Tuhan. Sekarang udah masuk semua, tinggal satu yang belum. Kakak saya laki-laki nomor 3 dari saya. Itu belum. Tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dan orang tua saya, bapak saya, pada waktu bapak saya lupa nggak mendoakan orang tua saya. Tuhan, kalau Tuhan sudah menyelamatkan aku, Tuhan selamatkan orang tua aku. Saya waktu itu nggak berdoa, saudara. Saya dengan enjoy, dengan kenyamanan saya lupa nggak mendoakan orang tua saya. Nah, waktu bapak saya meninggal, itu masih acara biasa, masih disolatkan, saudara. Nah, pengalaman itu saya terpukul saya berdoa terus, saudara, berdoa terus. Tuhan, saya berdoa untuk ibu saya yang tinggal satu-satunya orang tua saya, biarlah ibu saya ini menjadi percaya dengan Yesus, supaya Tuhan sudah menyelamatkan aku, Tuhan selamatkan ibuku. Saudara, itu rupa-rupanya kalau kita doa orang yang benar, bukan doa yang benar ya, doa orang yang benar, itu benar khasiatnya. Tapi akhirnya ibu saya pengen, waktu saya ke gereja, dia pengen mau ke gereja ya. Iya, aku ngikut saudara-saudara, ngikut ibu saya. Jadi walaupun belum dibaptis, tapi dia udah percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Nah, karena dia sudah keluar masuk gereja, walaupun belum dibaptis, tapi sempat dipanggil Tuhan. Tapi saya yakin ibu saya masuk surga. Dan saudara-saudara, banyak saudara kandung saya, 6, tinggal sampai saat ini yang belum 1. Yang belum percaya dengan Tuhan 1. Tapi saya masih beban saya, supaya kakak saya ini bisa percaya dengan Yesus, supaya diselamatkan seperti saya. Dan puji Tuhan, sekarang kegiatan saya abdikan, hidup saya abdikan untuk Tuhan. Selagi saya masih bisa bernapas, ada salah pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Jadi hidup ini kesempatan, jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Jadi kita mari, selagi kita masih bisa, masih kuat, kita bekerja untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, banyak mengundangkan jiwa. Karena kalau kita nanti, saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen, bukan yang dilihat, bukan penampilan kita, tapi buah-buahnya. Saudara kalau melihat pohon mangga yang rindang, daunnya seger, banyak, tapi kalau nggak ada buahnya, seperti pohon zaitun, seperti pohon anggur yang nggak ada buahnya, itu ditebang, kata Yesus. Tebang, dibakar. Oleh sebab itu, malam hari ini, saudara dan saya malam hari ini, kita dipanggil Tuhan, ada rencana bagi Tuhan. Saya percaya, kalau saya dipanggil Tuhan, itu karena panggilan. Tapi sebaliknya, kalau sejak dulu kita kecil, bukan beragama Kristen, tapi setelah saya dewasa, saya percaya dengan Yesus, itu panggilan. Tapi sebaliknya, kalau sejak lahir, itu memang udah keluarganya orang percaya sama Yesus dan orang Kristen. Setelah dewasa, dia menjadi orang berbalik pada Kristen, itu duniawi, saudara.
mari kita jaga iman kita berjuang iman kita supaya iman kita tetap teguh, supaya kita jangan digoyahkan oleh dunia ini. Banyak iming-iming, banyak dunia ini yang mengiming-iming orang-orang percaya supaya kita terjerat dalam dosa, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau saudara saat ini masih hidup, saudara meninggalkan Tuhan, saudara ibarat seperti bunuh diri. Jadi bunuh diri itu secara fisik juga, kalau saudara gantung, itu mati, itu bunuh diri secara fisik. Tapi kalau saudara meninggalkan, sudah percaya dengan Yesus, apalagi dibaptis, saudara meninggalkan kepercayaan, meninggalkan Yesus Kristus, saudara bunuh diri secara rohani. Warisan saudara lepas, jadi saudara tidak akan mengalami hidup kekal, tapi hidup yang sengsara di neraka sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, malam hari ini kesaksian saya selama mengiring Tuhan Yesus, suka duka. Tapi kalau saya hitung-hitung, banyak sukanya daripada dukanya. Banyak sekali, saudara-saudara. Kemarin waktu Lebaran yang terakhir kemarin, karena waktu itu pandemi, saya nggak bisa pulang ke daerah. Ada 2 tahun nggak bisa pulang. Tapi Lebaran kemarin itu kita pengen pulang ke kampung, saudara. Pengen pulang ke kampung, terus saya sama istri, sama anak, sama keluarga, satu mobil. Ya, saya biasa kalau kita mau bertindak, kita berdoa minta pimpinan sama Tuhan. Saudara, apa yang terjadi itu di tol sebelum Kali Kangkung, itu tolnya sepi, nggak ada kendaraan, sepi. Dan kebetulan saya bawa mobil saya itu dashboardnya yang bagian belakang itu lepas bautnya, jadi eprek gitu, saudara. Akhirnya saya berhenti, saya benerkan, saudara. Saya minggir di marka yang paling pinggir sekali dan saya nyalakan lampu sen. Begitu saya udah selesai benerkan dashboard saya berangkat, itu mobil yang dari belakang itu mau nabrak saya, jadi Tuhan merintahkan malaikat itu dibanting ke kanan, saudara, sampai dia melintir 3 kali. Jadi kalau itu bukan kebetulan, saya yakin itu pertolongan Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk supaya dibelokkan, nggak jadi nabrak saya. Saya puji Tuhan. Jadi mujizat itu masih ada, kuasa Tuhan itu masih ada. Sampai sekarang ini Tuhan masih eksis, Tuhan masih memberkati saudara dan saya. Jangan tinggalkan Tuhan. Pesan saya, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan sama Tuhan. Terima kasih, kesaksian saya tidak perlu kami panjang lebarkan, dan inilah kesaksian saya, dan kesaksian ini menjadi berkat untuk pemulihan bagi nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, jangan lupa bagikan video ini biar nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp dan grup-grup Facebook dan semua media sosial biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita sama-sama mewarnai media sosial ini dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya juga menyarankan saudara yang nonton jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah untuk meningkatkan channel ini dan memberi semangat buat kami. Dukung doa buat kami juga, buat saya khususnya, biar roh-roh jahat, roh-roh yang tidak daripada Tuhan semuanya dimusnahkan. Dukung doa buat kami dan maupun tim channel Gereja YouTube ini. Terima kasih buat kesetiaannya dan juga berkatnya, dukungannya selama ini. Biarlah kami bisa terus menjadi perkenanan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.